Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ngomong-ngomong, kalian apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Gak kerasa ya, kita udah ada di penghujung semester. Kira-kira kalian udah dapat apa aja yo? Hihihi. Kalau ngerasa belum dapat apa-apa, ya sama kalau gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu ya. Katanya sih, katanya. Kalau tak kenal, nanti ya tak sayang. Oh iya, ngomong-ngomong, karena aku nggak bisa gambar, jadi aku pakai gambar-gambar yang ada di Google tuh, yang sekiranya imut-imut gitu. Oke, langsung aja. Kenalin nih, aku Agustina, dan yang sebelah ada rekan saya, namanya Ilham Mugni Labib. Biasanya sih dipanggilnya Ilham. Nah, buat kalian yang pengen tahu kita bahas apa? Bahas apa ya? Nah loh, kok malah tanya? Udah langsung aja deh. Nah, di sini kita mau bahas EFT. Sebenarnya apa sih itu EFT? Nah, rekan saya yang mau menjelaskan. Silahkan Mas Ilham. Tentang EFT yaitu Emotional Freedom. Maaf, karena suaranya terlalu pelan. Jadi, nih aku bantu pakai subtitle ya. Oke, bisa dilanjutkan. Emotional Freedom Teknik Queen. Modernisasi membuat situasi kehidupan manusia semakin kompleks. Persaingan yang semakin tajam telah mendorong timbulnya berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan manusia, baik orang dewasa, remaja maupun anak-anak. Tindak kekerasan terjadi di seluruh dunia dan di seluruh segmen masyarakat. Berbagai tindak agresi seperti perang antar geng, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya telah terjadi di mana-mana dan hampir setiap hari. Karena rasa marah, kecewa, dan emosi negatif yang keluar dari tubuh. Perilaku agresif dalam kehidupan masyarakat menunjukkan suatu gejala yang meningkat akhir-akhir ini. Hal ini dapat kita ketahui pada pemberitahuan media massa tentang kejahatan kriminal yang telah terjadi seperti tindakan kekerasan, penyerangan, penganiayaan, kerusuhan, perkelahian, bahkan pembunuhan. Seakan menjadi fenomena yang sudah biasa karena seringnya terjadi. Melihat kompleksnya permasalahan agresivitas seperti yang telah diuraikan, perlu kiranya usaha sungguh-sungguh untuk mengatasi. Ada suatu metode yang dapat digunakan untuk menurunkan agresivitas, yaitu salah satunya menggunakan terapi. Nah, saya akan membahas terapi EFT ini yang tadi ya. EFT dapat digunakan sebagai salah satu teknik terapi untuk mengatasi masalah emosional dan fisik, yaitu dengan cara melakukan totok ringan atau tapping. Teman-teman angkatan 18 dulu pernah ya ada seminar dan praktek tapping yang di gedung O itu pada titik syaraf atau tubuh. Spiritual dalam EFT adalah doa yang diafirmasikan oleh klien pada saat akan dimulai hingga sesi terapi berakhir. Dan terapi EFT bersifat universal, artinya untuk semua kalangan tanpa membeda-bedakan latar belakang keyakinan klien. Nah, pengertian EFT adalah versi emosional dari akupuntur. Tidak mengandalkan tusukan jarum, melainkan hanya ketukan ringan dengan ujung jari. Prinsip kerja EFT. Rangkaian yang dilakukan saat terapi EFT adalah the setup, yaitu menetralisir energi negatif yang ada di tubuh. The turn in adalah mengarahkan pikiran pada tempat rasa sakit, dan the tapping yaitu mengetuk ringan dengan dua ujung jari pada titik tertentu di tubuh manusia. Pada tahap pelaksanaan dibutuhkan 3 hal yang harus dilakukan terapis dan pasien dengan serius, yaitu khusyuk, ikhlas, dan pasrah. Nah,
Ketiga hal inilah yang menjadi kunci kesuksesan pada pelaksanaan terapi EFT. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Agustina. Monggo Mbak Agustina. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Ilham atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas penerapan terapi EFT. Nah, terapi EFT itu dapat diterapkan dalam individu maupun kelompok. Nah, untuk individu sendiri, penerapan EFT merupakan media pengembangan diri. Nah, termasuk di dalamnya penggunaan EFT itu untuk mengatasi berbagai masalah pribadi. Nah, banyak orang yang stagnan atau berhenti mengembangkan dirinya hanya karena tidak dapat mengatasi satu atau beberapa masalah pribadi. Hal ini disebabkan karena trauma masa lalu yang terus menghantui manusia atau kebiasaan jelek yang sukar untuk ditinggalkan, dan bisa jadi juga ketakutan untuk mengambil resiko ataupun lain sebagainya. Nah, berusaha untuk mengembangkan diri dengan masih memikul beban atau emosi yang belum terselesaikan, ibarat mengendarai mobil dengan handrem terkunci atau tidak bisa maju, tetapi hanya tersendat-sendat. Nah, di sini EFT merupakan salah satu terapi yang membantu membebaskan diri dari masalah-masalah pribadi tersebut. Nah, setelah terbebas dari emosi negatif, barulah dapat melangkah lebih jauh untuk mengembangkan potensi diri dengan optimal. Nah, untuk yang kedua yaitu kelompok. Kelompok bisa jadi keluarga ataupun sekolah, bisa jadi juga organisasi, bisnis, dan lain sebagainya. Keluarga sendiri merupakan lingkup kecil yang dapat mempengaruhi diri kita, di mana kita tiap hari berinteraksi dan melakukan hal-hal yang sepele yang tak pernah kita lakukan di luar. Nah, dalam keluarga tersebut pastinya dapat mempengaruhi diri kita, baik pengaruh negatif ataupun sebaliknya. Nah, dalam lingkup keluarga, EFT sendiri bisa jadi alat bantu yang bermanfaat. Kira-kira apa sih manfaatnya? Nah, dalam lingkup keluarga, EFT sendiri bermanfaat untuk menetralisir emosi negatif yang sering timbul dalam keluarga. Misalnya nih, rasa cemburu yang berlebihan, mudah tersinggung, dan mudah marah, rasa kecewa karena anggota keluarga tidak bersikap seperti yang kita harapkan, atau rasa terlalu posesif, hingga protektif yang tidak produktif, rasa takut kehilangan, hilangnya romantisme atau rasa cinta, dan lain sebagainya. Kalau dalam lingkup sekolah, guru dapat mengajarkan EFT atau melakukan EFT pada muridnya yang mengalami gangguan emosi seperti bandel, sukar konsentrasi, malas belajar, hingga masalah-masalah lain yang terjadi dalam sekolah. Untuk yang ketiga yaitu dalam organisasi. Nah, tentunya kalau dalam sebuah organisasi, memimpin atau menjadi bagian dari suatu organisasi menuntut kecerdasan emosi yang tinggi tentunya. Nah, ada beberapa keterampilan vital dalam organisasi, seperti halnya manajemen konflik, kerjasama kelompok, dan kepemimpinan. Nah, EFT tersebut dapat ikut berperan dalam mengendalikan emosi negatif yang seringkali muncul di dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, untuk yang terakhir yaitu dalam bisnis. Dalam dunia bisnis tentunya penuh dengan tantangan, seperti halnya persaingan dan lain sebagainya. Nah, kunci kemenangan dalam dunia bisnis ataupun dalam bidang lain yaitu kinerja unggul. Nah, kinerja unggul bisa berupa prestasi penjualan, tingkat produksi yang tinggi, ide-ide kreatif dan inovatif, budaya kerja yang efisien, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, EFT dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah yang sering menghambat dalam dunia bisnis.
seperti rasa takut, takut gagal, takut sukses, atau kesulitan dalam menyusun target atau goals, takut berbicara di hadapan publik, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini bagaimana teman-teman? Apakah tambah paham? Atau justru membingungkan? Nah, di sini terdapat beberapa titik tapping dalam EFT yang mungkin bisa dilakukan teman-teman di rumah ya. Cukup sekian pengantar dari kelompok terakhir. Terima kasih telah menyimak video kami. Dan terima kasih juga telah menyimak kegajian saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.